ini adalah laporan kita scalping HSR Enharmonic. Itu sudah pencapaiannya per hari ini di tanggal 28 adalah 369% ya. Coba kita masuk ya teman-teman ya. Sekarang jam 12 malam 00:13 teman-teman. Saya harus buat video ini karena tadi banyak yang tanya ke admin ya untuk tools HSR, scalping HSR gitu. Penjelasannya di mana posisi entry-nya, seperti apa. Masih banyak yang bingung ya. Jadi saya buat ini video sekali lagi. Cuma maaf kalau nanti suaranya tidak besar, mungkin pelan karena ada peredam, tapi takutnya kalau teriak suaranya kencang agak mengganggu juga ya, sudah pada tidur nih orang di rumah. Oke, jadi gini, kita punya rule, oke ya, rule-nya seperti ini teman-teman. Oke ya, setelah teman-teman baca rule-nya, yang pertama kalau kita lihat for your informasi buat teman-teman, ini saya buat videonya, ini posisi di VPS ya, MT4 yang ada saya taruh di VPS. Tujuannya apa? Sekali lagi, tujuannya supaya bisa ngirim signal 24 jam ke handphone saya gitu. Jadi kalau MT4 ini berada di laptop pun tidak masalah gitu. Jadi saya ulangi, ini ada di VPS. Jadi ketika muncul signal di handphone, maka di laptop teman-teman atau di PC teman-teman seperti ini ya. Oke, saya ingin bahas di per GBP Jepang Yen dulu, yang ini. Oke, nah, terus kemudian kita masuk ke per GBP Jepang Yen. Oke, jadi seperti ini. Di sini tertulis GBP Jepang Yen karena kita pakai time frame M30 teman-teman ya. Jadi di sini tertulis M30. Kalau kita rubah di 15 menit berarti M15. Kalau kita pakai time frame H1 maka nanti signal yang muncul akan H1. Jadi signalnya sell. Nah, ketika muncul signal sell, pertama kali yang teman-teman harus lihat adalah ini di kanan atas tulisannya bearish atau sell. Nah, kalau sudah sesuai berarti teman-teman bisa melihat. Artinya masuk SOP rule pertama oke. Jadi kita bisa lanjut dan mengamati karena ini signal ini teman-teman, ini yang membuat ini kalau bisa saya hapus misalnya ya. Nah, ini candle ini adalah signalnya karena berada di area resisten ya. Di area resisten maka muncullah signalnya gitu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya teman-teman nunggu nih 30 menit lagi gitu. Jadi teman-teman misalnya lagi nyetir ya, misalnya lagi di jalan nyetir, terus kemudian bunyi signal, kemudian teman-teman lihat nih ada signal sell misalnya, atau lagi di rumah atau santai misalnya, atau di tempat kerja bagian kantoran yang bisa lihat chartnya, kan bisa dilihat tuh chart gitu. Atau kalau pakai VPS lebih mudah, pakai RDP bisa lihat, oh ya ada signal tuh ya. 30 menit kita dikasih waktu untuk mengamati ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita menunggu ini jadi candle sell, mau dia besar mau dia kecil, intinya candle ini harus sell untuk konfirmasi kita sell. Sellnya di mana? Setelah dia close gitu. Jadi kalau dia akhirnya coba ya sebentar supaya muncul lagi area resistennya ya teman-teman. Oke, jadi setelah dia muncul jadi sell close berarti konfirmasi kita boleh sell. Sellnya di mana? Sellnya misalnya ini close-nya di sini nih. Ya kita sellnya di sini dengan memperhatikan stop loss kita ini kita tandai harus di luar area resisten, sedikit aja lah gitu di sini. Nah, stop loss kita nanti di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dengan perbandingan risk reward 1:1. So, kita ukur nih, andaikan nanti dia stopnya di sini, kan bisa saja nanti tutupnya di sini tuh. Nah, andai di sini, kita ukur ke sini. Dapatlah stop loss kita
sekitar 360 pips ya, di 5 digit atau 36 pip. Nah, itu kan lumayan. Nah, ini karena di per GJ atau GBP Jepang Yen, maka kita boleh ukur volume hari semalam. Coba kita ke H1 ya. Ini sekarang tanggal 27, di tanggal 26 teman-teman tarik ini kan semalam jadi buy gitu ya. Kita ukur nih dari sini berapa volumenya. Menunjukkan 956. Kalau dibagi 2 berarti teman-teman mendapatkan sekitar 45 pips, berarti 450 pips kita bisa take profit. Oke, berarti masih bisa ya. Kembali lagi kita ke M30. Oke. Nah, bagaimana seandainya kalau dia close di sini? Gitu, dan menjadi 450. Nah, teman-teman bisa pending order di sini. Misalnya klik kanan, kita pending order di sini misalnya, ya. Gitu. Ini kan belum close nih, belum tahu, nanti bisa saja di 5 menit terakhir dia naik. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ntar kena pula. Kita delete. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi simple aja nih, simple nih barang. Nah, apalagi seperti ini. Dia muncul signal di area. Kadang-kadang kan mau di bawah sini, tapi kalau ada area dekat area resisten masih boleh. Nah, ini yang kita cari itu signalnya muncul di area atau di dalam area support maupun resisten pada ini resisten. Nah, kemudian kita tunggu konfirmasi sell. Lalu, nih misalnya muncul nih signal XAU USD di M15 buy. Terus kemudian kalau kita lihat chartnya kemudian di sini sell, ya udah diabaikan aja, semudah itu ya teman-teman. Kecuali misalnya teman-teman lihat di sini, ini GJ30 signalnya sell, kemudian teman-teman lihat di sini bearish atau sell. Ya, langsung kita bisa lihat. Kita mulai pasang ancang-ancang gitu. Ya kan? Simple kan? Nah, oke, ini coba saya close ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tunggu, teman-teman. Ini sekarang jam 0:21, berarti sekitar 9 menit lagi menentukan bahwasanya kita bisa sell, ambil posisi atau enggak. Apakah setup ini jadi gitu. Kemungkinan ini akan, kalau misalnya dia close di sini, kemungkinan saya akan pasang pending order. Nah, cuma intinya yang mau saya share adalah supaya teman-teman tahu ya, bahwasanya sesimpel itu sesimpel ini. Oke, ya. Jadi urutan nomor 1, ketika muncul signal kita cocokkan dengan di sini. Kalau berbeda langsung diabaikan. Kalau sama maka kita nunggu candle konfirmasi. Ketika sudah terjadi candle konfirmasi, maka kita lihat, kita ukur stop loss-nya wajib. Jadi kalau misalnya signalnya buy di sini, misalnya bullish atau buy, berarti kan di sini. Nah, seperti ini misalnya. Maka SL-nya wajib di luar area sini. SL-nya di sini. Dalam hal ini di layar tidak kelihatan ya, di 153 poin sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Simple banget gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah muncul signal nih sell, terus kita nunggu konfirmasi, dia candlenya jadi sell lagi. Kemudian di 10 menit terakhir nih naik jadi candle bullish atau buy, ya udah, berarti kita tidak jadi ada setup. Sesimpel itu ya. Teman-teman belajar yang sudah menggunakan teknikal ini, saya harapkan supaya teman-teman belajar untuk taati rule ya, SOP-nya. Oke, berarti kita nunggu sekitar berapa menit lagi nanti. Oke, sambil menunggu saya coba perlihatkan
Ini sudah di tanggal 28 ya teman-teman, kita sudah bisa tutup buku. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke MQL5 ya, mql5.com. Oke, ini adalah salah satu platform yang menyediakan copy trade ya untuk dunia. So di sini ini adalah laporan kita scalping HSR Enharmonic. Itu sudah pencapaiannya per hari ini di tanggal 28 adalah 369% ya. Coba kita masuk ya teman-teman ya. Saya masuk, kita lihat per bulannya dapat berapa. Oke. Jadi ini kita sudah masuk, sama seperti yang sudah pernah saya share. Di bulan Agustus kita dapat 0,02%, kemudian di September 75%, kemudian terus 2 Desember bulan lalu kita di 20%. Nah sekarang di Januari kita sentuh di 38% ya, 38%. Dan mungkin kalau nanti GJ jadi setup kita ambil, kalau tidak berarti kita tutup buku ya. Kita lanjut di bulan Februari. Oke, lumayan 38%. Saya tidak nyangka, saya berharap di 20% aja udah lumayan lah. Bahkan itu sudah sangat besar banget, karena ini masih juga dalam tahap uji coba ya, masih setahun ya teman-teman ya. Belum seperti metode teknikal yang lain yang sudah yang di atas 2 tahun, 3 tahun ya. Ini masih 1 tahun, dan yang terdata masih 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya. Jadi masih, kalau mau diberikan bukti masih belum, meskipun cukup ya 3 bulan, 6 bulan udah bisa. Kalau sebagai bukti nyata harus mempunyai rekor minimal 1 tahun lah. Oke, coba kita masuk ke trading historinya. Kalau bisa teman-teman lihat di sini, ini ada SL, ada TP, ada SL, ada TP, jadi bergantian ya, stop loss dan take profit. Dan pairnya juga ya acak, yang mana ada setup itu yang kita ambil ya teman-teman ya. Oke, so kita coba kembali ke market. Oke teman-teman. Iya, jadi sah ya, kita bisa ambil. Nah sekarang kita ukur nih, kalau kita ambil di sini ke sini, wow terlalu jauh ya. SL-nya 48 pip. Mungkin kita akan pasang pending order di sini ya teman-teman. Ya, kita pasang pending order di situ. Berarti kalau kita stop loss ya masih bisa lah, karena kita mencari take profit 400 pips ya, atau 40 pips. Oke, so lalu di sini ada signal baru muncul di pair USD Jepang Yen, signalnya sell ini. Coba kita lihat USD Jepang Yen. Oke, tidak sesuai ya teman-teman. Kita maunya bullish, dan kalaupun bullish harga balik ke sini dan mencari area support. So ini kita langsung abaikan saja dan kita kembali ke sini. Ya, ini kita close. Oke teman-teman, jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi rule-nya sesimpel itu. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan tools ini, bisa pasang di PC atau di laptop ya. Kalau mau dikirim signal ke HP, itu berarti teman-teman harus bersedia untuk menyalakan PC-nya ya, non-stop gitu. Atau misalnya kalau teman-teman lagi di rumah, supaya tidak menengok layar aja, misalnya sambil nonton, sambil makan, mau sambil ngapain, ya dihidupin saja PC dan laptopnya, PC atau laptopnya ya, dipasang ini barang. Caranya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kalau kurang jelas nanti kita buat lagi videonya, sampai teman-teman jelas lah pokoknya. Ya, harapan saya teman-teman di tahun 2022 ini mempunyai sistem yang dikuasai satu aja.
ada yang mungkin tidak cocok, mencari yang simple, saya berikan harmonic dashboard, ya, bisa scalping, bisa di time frame H1 maupun di H4. Kemudian ini setelah saya uji dan dapat juga, bisa teman-teman pakai saat ini yang terbaik di time frame M30. Di time frame yang lain belum saya uji coba, teman-teman. Nah, untuk di period GJ kita menunggu harga balik ke sini menyentuh pending order sell kita pasang stop loss. Nah, itu wajib teman-temannya, stop loss dan take profitnya wajib. Teman-teman pasang. Maaf teman-teman kalau suara saya makin pelan karena harusnya tadi sudah mau istirahat, cuma karena ada beberapa teman tadi yang nanya, laporan dari admin masih ada yang kesulitan gitu, jadi oke, saya buat lagi videonya. Semoga ini bisa diputar besok ya, di tanggal 28 berarti ya, 28 pagi atau siang. Semoga ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang mau menggunakan harmonic dashboard silakan dengan harmonic konfirmasi. Yang mau menggunakan HSR, scalping HSR, silakan teman-teman hubungi admin untuk mendapatkan toolsnya. Yang ini semuanya free. Nanti syaratnya teman-teman tanyakan ke admin ya. Teman-teman tidak perlu ikut kelas berbayar karena akan saya share semuanya nanti di YouTube saya, agar seperti ini bisa teman-teman ulang-ulang misalnya, atau mungkin kurang jelas nanti saya buat lagi videonya sampai teman-teman paham betul menggunakan tools harmonic dashboard plus harmonic konfirmasi maupun support resistant, HSR scalping maupun yang versi sebelumnya. Oke, salam profit, salam trading for fun. Kita trading santai, relax dengan tujuan financial freedom buat kita semua. Selamat malam, bye-bye.